ilmu yang bermanfaat itu akan bisa membuat merubah orang menjadi lebih positif. Halo, selamat malam. Welcome to Koepot. Koepiku Podcast. Yeay. Buat tipiku, anak gua Ngopi DC. Ayo Seru kita dulu dulu yuk. yuk. Cheers. Oh, cheers cheers. ya. Oke. Dan main. Aku sendiri loh yang dingin loh. Pada musim Signature dish. hujan gitu kan, jadi Oke. yang anget-anget aku. Oke, aku apapun musimnya sukanya dingin. Harus dingin ya. Lebih Kamu minum dingin apa itu sih. nih? Kopi Surenja Frappe. Signature dish ini baru nih, baru hari ini launching. Iya. Hari ini launching, ya betul. Launching. Tapi kalau trialnya dari kemarin-kemarin kan. Betul. Iya. Ternyata Jadi Jadi- kamu perdana nih. perdana nih. Iya, Jadi ini si kopi Surenja ini kan basicnya kan ini kalian ya apa namanya? Signature. Signature ya. Terus udah gitu karena lagi pengen yang agak beda karena udah pernah nyobain yang Surenja, tadi ada Frappe. Iya. Di blend Cocok gitu kan. dicoba kan. Beda ya rasanya kan? Enak. Ini aku lebih suka yang ini Nah, karena dia lebih creamy. Terus kayak itu tadi tapi rasa kopinya tetap ada. ada kopi berasa pahit di belakangnya itu masih ada. Jadi malam hari ini kita kedatangan sahabat. Ya kebetulan sahabat aku dulu di kampus waktu S1 salah satu universitas swasta di Jakarta. Nggak boleh sebut ya. Nggak ada ini sih ya, nggak ada endorse. Nggak di endorse. Oke. Nah, beliau ini sekarang profesinya sebagai salah satu pengajar Iya, di pengajar. Universitas Negeri di Jakarta. Ya, oke. Nah. Oke. Tak kenal maka tak sayang sih sebenarnya. Iya. Salim dong ntar aku lama-lama. Oke. Oke. Ya, coba kamu perkenalkan diri dulu Oke, nih. Hai, nama aku Nurmita Sari. Nama panjangnya ya, panjang bener. Panggilannya biasanya Mita. Kalau Pipi panggilannya Micu. Micu. Tahu nggak sih kenapa dipanggil Micu? Lucu itu kenapa ya? Mimi cucu. Oh, enggak. Kenapa, Pi? Mita lucu. Oh ya ampun. Nggak bisa cantik, lucu aja ya. Benar. Tapi kalau cantik jadi Mican. Mican, Mimi cantik dong ada kayak gitu. Temennya itu dong Mipan. Zuzuzu. Kirain Mami Tepan, bukan ya? Iya bener. Ih, gak usah sebut-sebut. Datang lagi orangnya nanti ya. Udah tayang kan? Gak usah ikut-ikutan lagi di sini. Iyalah. Oke. Dadah Mami Tepan. Terus Jadi gimana? kita Oh iya. panggilnya Micu berarti ya. Enaknya Micu ya, Micu ya, apa deh ya. Karena kan di sini saya diundangnya sebagai pengajar ya, tapi kok nggak lucu juga. Ibu Micu jangan Iya. sampai sih ya. Ya ini panggilan Ikrip aja ya, Ikrip. Ikrip. Ya, tapi kalau di kampus bisa Ibu Mita. Ibu Mita. Saya ngajar di Politeknik Setiawan Jakarta. Jadi itu kampus negeri, tapi bukan kedinasan. Jadi kita di bawah lembaga administrasi negara. Jadi perguruan tinggi di bawah lembaga pemerintah non kementerian panjang ya. Bukan main. Ya seperti kayak STAN gitu ya. Terus kayak STIS yang punya BPS. Seperti itulah kurang lebih kayak STPDN, IPDN ya sekarang sebutannya. Itu. Jadi kalau saya itu di situ sebagai dosen di program studi administrasi bisnis sektor publik. Gitu. Baru 3 tahun sih kalau di sana. 3 tahun. Gitu. Sebelumnya kan kita awal muasalnya nih dari pengajar ini dari Ibu Vivi juga sama. Kenapa? Ya. Gitu? Di lantai 9 kita kan gitu kan. Ngapain kita di lantai 9 ya, Vi? Gue sih dipanggil dosen waktu itu ya. Iya benar ya. Gara-gara ini, kamu mau ngajar apa mau manggung? Oke. Rambut kamu warna-warni katanya. Nah, dan kebetulan di lantai 9 itu kan emang ada panggungnya kan? Iya, memang. Ingat kan? Jadi sekalian ngajar plus manggung. Ngajar plus 2 jiwa menjadi 1 ya kan? Tapi sekarang nggak berkarir di situ lagi ya, Pri, ya? Enggak. Dulu kan memang kecemplung sih ya. Terus buat tambahan buat beli kopi ya. Sampai dulu suka Oke, ngopi. benar-benar. Kopi yang di itu ya, tengah-tengah itu ya. Yang itu loh, yang di Kopma. Oh. Iya kan, ada kopi di situ kan? Kalau udah identik dengan kopi pasti tahu deh. Iya, oke, Iya. benar. Bener. Iya, masuk barangkali mau masuk ya. Terus udah gitu. Kok jadi gue? Bener juga ya. Kok jadi gue? Iya benar-benar. Tapi maksudnya kita mengawali karir sebagai pengajar itu sebenarnya di tempat yang sama ya. Dari 2000, kalau aku sih 2005, mohon maaf. 2005. Kamu lebih dulu kan? Ya. Emang lupa aku. Apa sama ya kita Ya ya? kurang lebih sih sama Kurang sih lebih ya. sama. Cuman aku kan 2005 itu Sama. asal muasal dari
masih asisten dosen Iya. ya kan kita masih asisten dosen 2006 lulus kan udah lulus nggak bisa lagi ngajar bener. kan. Oh, lama berarti setahun Iya. ya. Habis itu 2006 tuh udah selesai, terus udah gitu aku ngajarnya bukan asisten dosen lagi. Di SKB itu sebutannya instruktur. Oh gitu. Dosen luar biasa karena praktik ya. DLB. Ya, DLB. Derita lo, Bo. Oh, Lalu gue dosen luar biasa. oh iya ya. Ya, jadi itu 2007 sampai 2009 sambil aku kuliah S2 di sana. Iya ya. Oh, tapi berarti sambil ngajar. Sambil ngajar sebagai instruktur tadi gitu karena udah lulus dari sarjana kan. Habis itu 2009 lulus juga. Terus akhirnya baru deh jadi dosen, tapi mesti dosen tidak tetap ya, dosen luar biasa. Di situ juga sama. Di kampus itu. Di kampus itu juga. Nah, kenapa sih aku ngundang si Ibu Micu ini? Nggak enak Ibu ya? Mita, Ibu Mita. Ibu Mita Mita aja ini, kali ya, heeh. karena memang berkaitan dengan Hari Guru Nasional. Oke. Tanggal Kemarin. kemarin. Kemarin ya. Kemarin, Iya, ya kan? Kamis kemarin Oke, gitu. oke. Jadi ya seputar itu sih. Begitu. Ya walaupun ya guru ya gugu dan ditiru ya. Ya saya juga ditiru. Gugu dan ditiru. Iya. Oh, oke. Ya kalau guru beda sih ya, mungkin kalau mereka kan kayak mereka ada jalurnya sendiri gitu. Mereka ada kayak sekolah keguruan, terus kayak IKIP ya apa? IKIP ya? Dulu kita IKIP, sekarang bilangnya UNJ atau iya, Unimed gitu ya kalau di Medan gitu. Jadi mereka terus punya program lagi Akta 4 gitu. Jadi kayak ada kayak sertifikasi gitu kali ya. Kalau dosen, asal kalau misalkan dosen kan berarti kan minimal mengajar diploma atau S1 kan. Iya. Berarti kamu harus naik tingkat, harus minimal magister atau pasca sarjana gitu. Terus kalau kamu mau ngajar S2 ya kamu juga harus S3 gitu. Tapi ngajar S3 ya S3 juga. Ya, Walaupun ya, ya mungkin profesor atau guru besar gitu kan. Soalnya nggak ada lagi S4 kecuali salah. Berarti Ya, gitu. nggak mesti yang apa tuh gelarnya SPD gitu Enggak. Kalau dosen ya Kak, itu enggak. Kak ya bener. Enggak sih gitu ya. Kalau misalkan guru yang masuk ke sekolah dasar sampai sekolah menengah atas ya itu gelarnya harus SPD dan dia punya harus ada apa sih Akta 4, aku juga enggak gitu. Enggak gitu. Ini sih enggak gitu update ya kalau misalkan itu. Cuman kan benang merahnya tenaga pengajar gitu kayak tadi gugu dan ditiru gitu ya. Kalau sekarang posisi profesi aku dosen gitu ya. Kalau dosen nggak tahu deh. Tapi Yang penting dia pahlawan tanpa tanda jasa juga wih kan? ya Iya loh. Karena ampun. menurut aku dosen itu pengajar juga sih. Pengajar Iya, juga kan? betul. Iya, karena kan kita juga kan ngajarin mahasiswa, justru maksudnya mahasiswa ada yang lebih dari siswa gitu kan ya. Basic ilmunya mereka dari sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas gitu kan ya. Sampai akhirnya yang punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi di kampus di perguruan tinggi gitu ceritanya. Nah ngomong-ngomong nih ya, Gong. tahu lagu Himne Guru berarti? Tahu sih Kak. Coba kita Kak, Himne iya. Guru dulu, Himne Guru. Terpujilah, oke nyanyi kita ya. Engkau ibu, bapak, guru. Iya cukup. Ya atau apa sih sebenarnya? Iya. Pengajar itu? Gimana ya? Mohon maaf nih. Sama tadi sama yang Pipi bilang, kecemplung gitu ya, kali nggak sengaja keajak gitu. Untungnya temen yang diikutin itu yang menuju ke arah yang benar gitu ya. Ya itu tadi 2005 sambil kuliah ada temen yang jadi astus. Ngapain sih? Iya, kita tuh ngajarin bantuin mahasiswa di kelas laboratorium atau praktek. Iya. Karena kan dosen ngasih materi gitu ya di kelas reguler biasa gitu kan ya, terus ada prakteknya entah itu pakai bantuan kayak Microsoft Excel ya lah gitu ya, Iya, Excel iya. kayak gitu-gitu di Labcom kayak gitu. Terus udah gitu terus kayaknya seru aja gitu, kayak keren aja gitu. Asdos kan, kalau dulu kan asdos itu kan kita wajib pakai ini ya kemeja Baju yang rapi gitu, iya pakai kan? sepatu segala macem gitu kan ya. Terus udah gitu terus udah gitu kayak kegiatan yang bermanfaat, terus kayak menghasilkan juga, ada bayarannya lah gitu kita kan. Makanya bisa beli kopi. gue Iya itu. bener. Kalau kira-kira masih inget gak berapa bayarannya saat itu? Kalau nggak salah ya pokoknya di bawah 100.000 sih Kak per pertemuan ya. Pertemuan. Kan kita kan ya sama kayak mata kuliah biasa, maksudnya kayak kuliah biasa dalam satu semester itu ada 16 kali pertemuan ya kalau nggak salah ya. Jadi dia ada UTS, kita nggak ada UTS UAS ya, tapi ada ujian ya kalau nggak Ada salah ya. ujian, kayak ngawal gitu loh. Tuh kayaknya ya Ngawasin. pokoknya seingat aku tuh kayak pertama kali ujian ngajar itu kayak berapa bulan itu ya. Kalau
kayak sekitar dapetnya pokoknya gaji pertama tuh sekitar 800.000. Terus itu aku ingetnya aku beliin ini jam tangan merek sampai sekarang masih ada walaupun udah nggak berfungsi lagi. Iya itu kayak nggak ada kenangan lah iya ya. itu gaji pertama. Iya gaji pertama kamu Keren. ini apa cup coffee kamu ini ya Tumbler kopi kayaknya ya. oke tumbler kopi iya itu sih 800.000 itu aku lupa kayaknya enggak maksudnya bukan 1 bulan kayak beberapa bulan mohon maaf Oh ya. iya Segitu Karena ya? sekali pertemuan Kok beda ya sama laptop? iya kan kalau nggak salah emang Labcom lebih besar ya kayaknya kalau nggak salah gitu ya nggak sih Itu dia makanya kan gua waktu itu ngajarnya Labcom sama analisis tuh uang. iya Nah, kayaknya iya bener kalian lebih besar kayak rate-nya kalau nggak salah cuman nggak beda-beda jauh sorry yang kuantitatif apa? Kuantitatif kualitatif itu ya? Iya, Itu ya, kayak gitu iya, lah. iya kayaknya yang buat persiapan mereka Buat ngolah data skripsi, iya, SPSS betul. kan, iya benar-benar. SSS ya. Iya. Jadi 2 itu. Tuh, karena kan tuh kalau nggak salah lebih advance lagi, maksudnya untuk mahasiswa yang bersiap untuk ngolah skripsi kan, jadi mungkin karena Ingat nggak pertama kali pas lagi ngajar? Kan mau nggak mau kadang ada kelas itu isinya teman-teman kita juga kan? bukan teman-teman lagi, mohon maaf. Ya itu adalah yang nge-ospek kita. Ya menurut kan bilang ospek ya? bener. Terus Tuh ospek tuh karena tahu kali ya, ini anak nih dulu gua ospek nih gitu Iya, kan, iya, angkatan di bawah gue justru Bener, gitu bener. kan. Terus? Gue inget lo sama itu apa namanya artis dulu kan kita ada artis di kampus tuh Agung Dumadi, Agung Dumadi? kenal nggak? Enggak. Ya, itulah pokoknya dia terus? artis. Jadi kayak dia tuh kayak malas masuk tapi pengen bagus gitu nilainya. Terus gitu, udah gitu, terus tapi nego. itu bukan yang pertama ya sebenarnya, itu pas jadi instruktur, jadi bukan pas jadi asdos. Kan gue kan sampai sekarang sih kadang-kadang gue ngerasa kayak agak-agak lumayan dibilang disiplin banget juga enggak, cuman kayak yang agak rigid soal misalkan gini, kayak gue tuh suka ngomel-ngomel sama waktu gue jadi koordinator, ngomelnya tuh ke temen-temen gue yang kalau lo nggak rapi kayak asdos pada umumnya, apa bedanya lo sama mahasiswa lo? Gue suka kayak gitu. Sampai sekarang itu masih diinget lo sama beberapa teman-teman gue. Maksudnya tapi itu kata mereka itu rese sih, cuman emang benar gitu yang lo bilangin benar gitu. Iya, sampai sekarang gue ngajar. Jadi kan gue ngajar dari 2005 ya. 2005 ke sekarang 2000 berapa? 2021 ya. Iya, berarti Udah lo 16 lama tahun, tapi banget cuman ya, gue 16 pernah tahun. yang nggak ngajar sama sekali karena gue kerja di Oh, jadi nggak selamanya enggak. gitu ya? Jadi 2005 sampai dengan 2000 7 itu jadi 2005 2006 asisten dosen. Terus 2007 ke 2009 itu instruktur. dosen, Luar biasa. 2009 ke 2010 gue tetap di kampus yang sama. Jadi dosen tidak tetap. Terus gue kan tetap apa namanya tadi kebalik lagi ke apa namanya ke nyemplung. Terus gue nyemplung tapi gue masih tetap pengen punya keinginan untuk kerja di kantoran. Ngeliat temen-temen gue pada kerja di kantor, gue pengen gitu ya. Dan itu sampean. Akhirnya kesampaian, tapi jauh di Medan gue lagi tuh kerjanya. Iya. Itu pengajar juga atau memang Nah, berbeda kantoran? memang gitu ya, memang karena mungkin doa ibu kali ya. Jadi dari lulus S1, yaudah deh kuliah lagi aja deh, mendingan biar jadi dosen gitu kan. Terus udah gitu yang sempet yang nggak pengen dulu, pengen nyari kerja kantoran apa segala macem gitu kan. Terus udah gitu ada temen-temen yang jadi kita berempat tuh, gue cewek sendiri, temen gue cowok tiga orang lainnya juga yang ngajar. Teman ngajar gue juga, terus mereka mau S2. Akhirnya gue ikut-ikutan mereka sebenarnya, ikut-ikutan lagi tuh, balik lagi tuh kayak kecemplung tadi itu. Ya sampai akhirnya gue S2, dan dari 4 semester itu si S2 ini yang selesai duluan, gue 3 yang lain ya mencar gara-gara kerja itu gitu kan. Dan akhirnya yang sampai sekarang berprofesi sebagai dosen gue. Basicnya kan MK S1, S2 gue iya MK kan? keuangan. Keuangan. Dan tapi gue di finance gue pikir. gue nggak pernah kerja sebagai finance staff atau lo di my bagian God. nggak pernah. Oh iya. Iya. Tapi kayak kalau misalkan lagi ada psikotes gitu ya, terus gue dilihat personalitinya emang bukan orang finance gitu. Kayak Masa sih? kalau orang finance kan lo betah di rumah, betah di satu tempat Iya, gitu iya. ya, mengerjakan sampai teliti bla 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 gitu. Gue enggak kan. Tapi lu bisa kan MK kan? Bisa. Mudah-mudahan sih bisa ya. Ya, Sampai sekarang sih gue Tapi sama sekali nggak pernah ada nggak pernah. kerjaan yang Paling ya itu gue kan punya usaha kecil-kecil juga gitu ya. Ya palingan ngurusin keuangannya si usaha kecil itu. Yang sama ya paling keuangan pribadi gitu loh maksudnya. Tapi gue bukan yang paham banget bener-bener di belakang layar dari seorang staff finance atau di bagian keuangan tuh enggak. Gue sekarang PNS itu udah di situ gitu ya. Terus gue di
lembaga administrasi negara yang basicnya itu administrasi negara. Apa namanya, public sector gitu ya. Iya. Walaupun di administrasi bisnis gitu, tapi tetap jadi bukan keuangan gitu sebenarnya. Iya, lebih ke bisnis. Jadi kalau diambil ditarik gitu ya, ekonomi tapi besar gitu loh. Jadi kayak bukannya cuman keuangan doang gitu. Iya. Tapi kalau dibalik lagi, kalau misalnya ditanya gue tuh sebenarnya pengennya di mana, gue sekarang kepikiran gitu ya. Gue sekarang kalau ada kesempatan untuk sekolah lagi gitu ya, kayak lebih ke psikolog gitu. Masa? Oh iya. Iya, kayak personal hubungan personal segala macam, gue kayak lebih tertarik kayak gitu. Jadi kayak meneliti gitu loh, kenapa misalkan di satu perusahaan atau suatu organisasi itu ada yang membelot kiri kanan, atau kenapa sih sampai dia tuh kayak gitu loh. Maksudnya dia bisa nggak sadar bisa menghambat lajunya si perusahaan tersebut gitu. Satu lagi, kayak orang ngomongnya ngajar itu kan gampang gitu ya, cuma ngajar ngomong depan kelas segala macem gitu kan. Nggak gitu, Mali. Maksud gue gini, kalau lo ngajar dipersiapkan. iya dong Kak, itu Nggak bisa capek. cuman kan gue punya pengalaman banyak. Kalau menurut gue enggak, apalagi gue gue selain kampus negeri itu gue tuh ini vokasi Vokasi apa? terapan, jadi kayak diploma, jadi kayak SMK gitu. Jadi dipersiapkan bukan cuma akademisi doang, jadi prakteknya langsung gitu loh. Kayak kita punya statement bahwa di kampus kita itu 60-40 antara teori dan juga praktek. Jadi benar-benar praktek gitu loh. Misalkan kayak contoh nih, contohnya kalau sekarang kan kita kuliahnya online sih ya gitu. Kayak gue ngajar nih, salah satu mata kuliah gue adalah analisis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan kalau zaman dulu kan kita ya udah dosen punya laporan keuangan yang dia buat, artinya yang dia sesuaikan dengan kebutuhan dari apa yang akan diajarkannya. Kalau sekarang ya udah lu langsung ambil laporan keuangan di BEI, Di case study. Iya, di case study. Jadi lo lihat Medco apakah benar nyebutnya, apakah perusahaan tersebut itu memang benar untungnya besar apa segala macam, itu dianalisa bener-bener ya real gitu. Jadi bukannya kalau gue ingetnya dulu gitu ya, kayak dosen tuh punya PT XYZ gitu kan, terus kayak gitu asetnya berapa gitu, kayak di-create sesuai dengan keinginannya dia gitu, tapi tidak yang sebenar-benarnya, karena pada pelaksanaannya si laporan keuangan itu banyak itemnya gitu ya, banyak item-item yang tidak seragam juga, banyak nggak semua seragam antara satu perusahaan dalam industri yang sama dengan dengan perusahaan lain juga bisa beda gitu. Jadi lebih ke pengaplikasian gitu. Atau misalkan kayak mata kuliah lainnya adalah gue kreativitas dan inovasi. Misalkan gitu ya, diarahin untuk dia jadi entrepreneur nanti. Aduh, anak-anak sekarang mau udah jago-jago maksudnya belum pada lulus juga udah pada punya usaha, udah coba bisnis dan lain sebagainya gitu kan. Bagaimana caranya tetap bisa jalan, bisa running dari semua banyakan kerjaan itu, terus udah gitu dengan sumber dana terbatas, tapi juga hasilnya juga nggak malu-maluin, nggak cuma asal-asal doang gitu kan ya. Kebetulan gue juga di kantor itu dipercaya jadi koordinator untuk toko kooperasinya itu sendiri gitu, kayak ada manajernya sih, cuman maksudnya kayak manajernya itu kan lepas, bukan PNS gitu ya. Terus gue in charge juga di sana. Gue bilang, ayo mahasiswa gue, kalian pernah ke kantin, karena mahasiswa kan sekarang masih ada kuliah online. Jadi kayak nggak semua mahasiswa udah pernah ke kampus. Yang udah pernah ke kampus saya coba kasih input sama ibu soal toko koperasi kita seperti apa, atau siapa yang mau berani jualan gitu di sana gitu kan ya, bisa pakai sistem konsinyasi dan seterusnya gitu. Jadi kayak memang bisa diaplikasiin ke banyak hal gitu. Atau lagi ya, minum dulu. Kalian nggak minum lagi ya? Oke. Seru juga sih. Masih loh ini loh. Iya. Terus udah gitu aku pengen nanya, pernah nggak sih pada saat mau ngajar nih nggak punya persiapan sama sekali? Pernah dong. Pernah ya? Pernah. Dan itu ketahuan nggak dari mahasiswanya? Atau kita aja jadi nggak pede atau apa? Kalau menurut aku gini ya, terkadang kita itu aku kan kelihatannya kayak pede ya. Iya kan, kayak pede banget gitu ya. Sering loh ngerasa, aduh, kayaknya gue kayak bahannya gue kayak ini mah gampang banget dicari sama mahasiswa, dipelajarin sendiri. Sering loh ngerasa kayak gitu. Tapi kembali lagi kepada penilaian orang. Kata orang-orang gini, enggak kok mbak gitu kan. Gue gimana ya, jadi gue kayak bisa switch gitu loh. Jadi kayak walaupun gue nggak ada persiapan apa ya, tapi bukannya bener-bener gue nggak tahu apa-apa, terus gue ngomong soto ya depan mahasiswa gue ya. Sekarang mahasiswa pada kritis banget gitu. Juga sekarang banyak orang-orang soto ya. Banyak banget. Banyak. Soto yang seolah-olah memang benar gitu. Iya benar. Gitu. Iya, jadi kayak pede banget gitu kan. Yang penting yakin kalau
yang penting yakin mau salah mau bener gitu Iya, kan. Kalau iya. kita kan nggak bisa gitu, maksudnya kayak harus dilihat lagi bukunya gitu loh dari dan aku sih termasuk orang yang nggak jadul sih, nggak jadul, cuma maksudnya dibalikan kembali kepada teori itu seperti apa gitu. Ilmu yang kita pelajari selama ini baik dari sisi apa namanya akademis sama yang non akademis, ya itu membentuk karakter kita. Karakter iya benar sebenarnya, benar kan sama juga kalau misalkan ada kayak mahasiswa atau siswa itu yang cuman kuliah pulang atau cuman Iya. sekolah doang, sama yang ikut sama organisasi kelihatan kelihatan beda. iya bagaimana mereka Micu berinteraksi. tahun 2005 Ih, sampai sama sekarang Micu sama aja. 2021 lucunya sama ketawanya sama, Sama iya. tapi cara bicaranya, isi pembicaraannya lebih ngeri isi. makin berbobot sih kalau Oke, ngomong bobot, ini ada sesuatu yang berbobot. Iya, apa tuh? Nggak terlalu berbobot, tapi rasanya nggak kaleng-kaleng. Iya. Ini tuh kroffel. Oh, croffle ya kak. Oke. Jadi kalau kroffel kita ini memang bentuknya tidak perlu besar segede kapal. Kita perlu kecil tapi rasanya dapat. Jadi Imut-imut tapi Kecil tapi rasanya nyenengin kaya gitu ya. gitu. Kaya loh dia loh. Jadi dia itu memang Iya oke, rich. kita bikinnya itu memang full butter. Jadi kalau kebanyakan segede kapal itu full butter pasti enak. Nah, mahal banget jadinya ya kayaknya ya. Iya, Oke. jadi terlalu mahal. Jadi kita sesuaikan dengan Buat porsi perempuan porsi sebenarnya. perempuan sok-sok cantik gimana Iya, gitu. karena mereka Oke. kalau makan terlalu besar mereka nggak mau habisin, kedikitan juga kok dikit amat. Kok dikit gitu. amat bener. Coba dicobain ini kita ada Cobain dua ya. rasa nih. Oke, Kebetulan ada dua rasa. Yang mana nih original kak? sama cheese. Oh ini kayaknya yang cheese ya, Iya. ada gondrong-gondrongnya dikit gitu Iya. ya. Oke, tadi sebelum take kamera ini kita udah nyobain yang masih panas ya. Iya. original. Ini original sama cheese udah nyobain juga. Ini yang udah agak Ini dingin. adem. Iya, jadi kayak 1 minggu kemudian bukan. Yuk oke, bareng dong. Ayo, coba. Ayo dong, Pi, makan juga loh. Jangan sampai nggak habis ini loh. Ini siapa yang buat Chef ini? yang buat nih tadi. Ini siapa yang buat ya? Masih loh. Masih garing. Jadi ini kita best seller. Mm-mm. Kita tuh keluarin produknya itu cuman yang memang basic. Jadi kita sangat memperhatikan orang yang tidak bisa makan terlalu asin dan yang tidak terlalu manis. Jadi kita tuh cuma punya 3 rasa doang. Ada original. Itu jadi yang ngerasain butternya doang. Ini original ya? Ya, cobain deh. Sok-sok nanya tapi pengen mau ngambil lagi sebenarnya. Terus ada yang cheese kalau yang suka asin Hmm. dan ada yang cinnamon yang suka manis. Cuma 3 Oh rasa. jadi cinnamon itu bukan cocolan atau rasa tambahan ya? Bukan, jadi memang langsung Nyatu di sininya? Nyatu di croffelnya. Di dalamnya? Enggak. Enggak juga? satu di croffelnya sendiri. Oke. Masih loh sampai sekarang walaupun dia udah hilang dinginnya, Ya. tetap rasanya tetap konsisten. Ada yang Boleh steak dicoba ya. untuk next ini ya. Menu yang dijual gitu ya. Iya. Kenapa nggak dijual? Maksudnya nggak Ini nyoba memang ini memang launching kebetulan. Oke. Memang sekarang sudah di launching kan, tapi Oke. kebetulan memang mungkin kalau untuk kopi-kopi lokal itu kurang terdengar yang namanya frappe. Belum pernah kan? Karena Gara-gara dosen kreativitas dan inovasi datang, inilah yang menyebabkan Itulah. nanti saya suruh mahasiswa saya nonton dan subscribe berarti ya. Ya, Iya, boleh. boleh. Oke. Jadi Jangan studi lupa loh. kasus aja sekalian Iya, gitu. kasusnya Bagaimana apa, cara bagaimana? memasarkan Kopi kopi lokal yang yang sebagai frappe gitu ya. kopi lokal frappe gitu. Nah, jadi kan ini sama juga melatih mereka untuk membantu para UKM. Iya. Ya, dan mereka juga sebagai pelaku UMKM ya nantinya Iya, mungkin ya. Betul. Ya, kayak gitu. Jadi kan anak sekarang gitu kalau ngeliat di IG-nya ya, CEO of gitu kan. Oh, ini Banyak kan ya. kayak gitu loh Iya. sebenarnya, heeh. Keren ya. Sok-sokan pada nggak mau jadi budak korporat. Oh. Ya, Padahal itu pilihan sih ya sebenarnya Iya. ya. Cuman ya kalau memang harus melewati fase itu dulu sih nggak apa-apa sih menurutku, karena ya itu tadi udah sekolah dari SD, SMP, SMA, terus udah gitu perguruan tinggi gitu ya. Terus ketemu sama komunitas di kantor yang seperti apa, yang maksudnya budaya di kantor itu ya, yang maksudnya kita udah kerja bagus, ada yang kerja yang asal-asalan tapi bisa dilihat sama bos. Itu kan banyak banget kan bagaimana handle kayak begitu, atau misalkan kayak bagaimana bertahan untuk bikin banyak project, bikin banyak kerjaan di tengah resources yang tidak terlalu memadai untuk mensupport itu gitu. Itu kan kayak nggak apa-apa, mereka butuh itu juga untuk mereka kalau misalkan memang kedepannya mau punya usaha atau bisnis sendiri ya, jadi bisa tahu seperti apa dibanding
mereka sebagai owner dan juga sebagai pekerja, misalkan nanti mereka punya pekerja gitu kan. Jadi apa namanya, bisa tambah pengalaman ilmunya juga belajar lah dari situ. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu, nggak mesti yang ngotot ya gitu mau langsung kerja biar lebih santai. Emangnya kan sebenarnya nggak gampang ya jadi pengusaha atau pebisnis itu ya. Pasti. Kayak harus punya keinginan untuk bener-bener berdiri dan start itu tuh nggak segampang yang dipikirkan gitu kan. Betul. Gak bisa tuh Kita yang ngerasain banget. Iya. versi instan. Walaupun mungkin banyak yang support, tapi tetap semuanya itu harus dari diri kita sendiri, bagaimana kita harus melawan males, melawan kebiasaan-kebiasaan yang lama, ya kan. Namanya kita harus, namanya pengusaha itu bukan cuman sekedar supaya bisa dilihat orang gue pengusaha, tapi bagaimana caranya menciptakan itu di diri sendiri kan. Bener itu. Kalau misalkan kayak nyetak omset nih apa bulan pertama atau tahun pertama bagus gitu ya, bagaimana mempertahankan itu juga. Betul. Jadi mempertahankan, udah gitu, mengembangkan. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau orang lihat pengusaha itu wah enak, bisa menghasilkan yang lebih banyak, tetapi ternyata di balik itu mereka berpikirnya memang sangat-sangat keras. Bagaimana supaya orang yang biasanya mungkin berpikirnya cuma 1 kali atau 2 kali, tapi kita udah harus berpikir tahun depannya bagaimana, apa yang harus kita kembangkan, harus seperti itu kan ya. Iya benar, Mikirin dari hulu ke hilir gitu. Iya benar, emang iya. Karena ya gitu tadi, selain saya juga sebagai pengajar ya pernah juga lah jadi pelaku UMKM. Suami saya sendiri juga sekarang ya ini juga sih bisnis kuliner ya kayak gitu. Jadi kayak memang melekat erat lah gitu ya, kayak tahu walaupun saya pekerja gitu, karyawan, pegawai gitu ya, tapi bagaimana ya itu tadi balik lagi, saya juga selain dosen juga sebagai dosen untuk bisnis pula kan. Jadi kayak bisa menjiwai kayak gitu. Ada kakak ya? Oke. Yang satu D-nya yang satu yang mana? Ini D-nya Aku D-nya 1, aku D-nya 2. Oke, baik. Iya. Padahal mereka udah S2 semua ya padahal ya. Kan masih D diploma loh. Daripada kukus ya kan? Daripada kukus tapi masakan. Iya. Anget kayak bakpao, ingat nggak Pipri? Ingat nggak dengan anget-anget kayak bakpao? Ingat nggak? Ada yang cinci. Ya, saya mau di steam aja biar anget-anget kayak bakpao. Ingat nggak Pi? Gimana ya? Lu pernah ngomong kayak gitu. Jadi kayak lu pernah ada di tempat gym atau apa gitu ya. Jadi ada cici-cici yang saya mau di bukan steam, sauna biar anget kayak bakpao, ngomongnya gitu. Pipi nggak inget ya? Iya, anget kayak bakpao. Zaman dulu waktu kita ya itu apa S1 itu. Apa sih yang lu inget dari gue? Kenapa gue kayaknya ini banget, koplak banget ya? Kopet News. Yang gue inget dulu tuh ya, kita balik lagi ya ke masa lalu ya. Micu tuh kalau udah dia turun nih, turun. Ya kan, Turun terus apa nih? Kayak belakangnya kayak ada dayang-dayangnya, padahal kayak anak-anak Asdos MK aja gitu loh. Oke. Kan mereka kan kayak eksklusif gitu. Kalau kalau menurut pandangan gue ya sama yang lab lain nih, mata kuliah lain. Terus anak MK, Asdos MK turun, gila. Soalnya jadi kan, kayaknya kesannya ini loh eksklusif. karena juga terus di MK zaman gue itu pinter-pinter banget cowok-cowoknya gitu, juga kan pada cakep-cakep kan, lumayan lah ya. Maksudnya kayak jadi bukan tipe-tipe Asdos yang kayak kutu buku gitu kan. Iya bener. Kalau misalnya kayak tempat lo kan emang nggak terlalu kayak gitu ya, cuman misalnya kayak MK, MO gitu, SKB emang itu kan kurang, kayak cuman si itu doang yang cakep kan, si Idam ya. Idam lo. Iya kayak gitu. Jadi kayak gitu yang liatnya ya. Terus pas lagi turun kan dari lift gitu keluar. Yang lainnya pada ketutupan kali sama gue kali ya. Enggak loh, dia kan udah iya bener. plak Pakai agak-agak hak dikit-dikit gitu ya. Sekarang malah sanggup lah. tasnya kan udah di sini kan. Cemong. Tapi itu lu pernah dicengin gak sih sama anak-anak? Maksudnya kayak teman-teman seangkatan gitu. Dengan gaya-gaya lo. Gayanya beda kan pas lagi. Gue nggak terlalu ngerasa segitunya ya sebenarnya ya. Karena lu basicnya rapi ya kalau kuliah ya. Kali ya. Pas jadi mahasiswanya. Iya, yang gue inget dulu kayak si Fitri tuh suka, lu tuh udah dandan dari dulu. Emang iya maksud sih. gue. Cuma gue iya sih bener ya. Masa sih Mi? Rapi gitu memang Dari awalnya memang rapi. Kadang gue pakai ini. Iya nih dia cocok jadi Asdos. Pakai blazer gitu enggak ya? Enggak pakai blazer kan? Biasanya kan pakai vest. Vest gitu kan. Vest karyawan gitu, karyawan apa? Karyawan bank gitu loh, tau lo.
oke. Ya kan rok gitu kan. Iya sih rok ya bener rok. Rok pendek. Karena nggak ada celana aja sebenarnya pakai rok. Iya pakai sepatu hak. Iya, sepatunya agak hak loh. Matching loh Kut dia. Iya bener. Misalnya dia lagi Putih-putih pink. semua Pink gitu. itu ada nuansa pink sama Iya, bener. putihnya. Sekarang Jadi matching nggak sih gue? mencolok gitu. Ini agak matching sih Nah, sama. kita lihat aja. Sama Iya, ini. sampai bawa bantal sendiri itu matching. Dulu sebelum dia Properti. pakai berhijab, Wih. rambutnya pasti kriwil. Wih, kriwil. Sama. Kalau itu pasti blow natural ya. Iya, zaman bener. dulu bilang. Dan itu Emang- memang diliatin. Hah? Memang diliatin juga. Memang diliatin. Diniatin. Nggak tahu, yang katanya ada temen gue bilang, oh kak lo kalau misalkan habis keramas nggak usah nyisir biar lebih bagus keritingnya. Oke. Jatuhnya kayak orang gila gue Jadi lama-lama gue ya. tuh pas kuliah nggak pernah ngelihat dia jelek gitu. Wih, ya ampun. Ya kan, Sekarang pasti- sering banget ya. Oh, enggak maksud gue. Tapi gitu ya, Pi, maksudnya jarang lah bawaannya ya. mahasiswa kan ya udahlah pakaiannya namanya- casual ya. aja gitu. Oh, gue tuh lebih kayak serius gitu ya, Pi, orangnya ya, Pi Iya ya. rapi Oke, gitu, kayak well oke. educated gitu kan. Ya kan, Padahal. Lu nggak tahu sih kalau yang pas versi gue ya. Kan mereka anak-anak pada kaget kan, gue anaknya anak nongkrong tuh. Iya, anak nongkrong, Iya anak capsa kan? ya kan? Nongkrong. Tampaknya di bawah loh. Iya, anak capsa iya loh. bener. Tempat dia nongkrong ada tulisan dilarang main kartu di Jarang sini. main kartu di sini. Iya bener. Gua sama temen-temen gua main kartu pas Di bawah tulisan spanduk. emang kurang nyolot apa lagi gitu kan, bener kan? Secara gue itu main kartu tuh sama teman-teman gue di depannya apa sih administrasinya S2 ya? Lupa gue. Ya iya, magister apa sih? Bukan, Pi. Apa sih? Jurusan Maksi, lain Maksi. nggak sih? Maksi. Oh, Maksi. Oh iya 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 Itu kan benar benar kantor, benar. misalnya Kantornya kayak- Maksi benar. Heeh, Kalau kantor. lo mahasiswa baru terus lo cari informasi ke situ Nah, gitu-gitu ke ya. situ. Oke, student Jadi center kan gitu gimana ya. lah orang mau apply gitu S2 Mau daftar. mau Terus daftar mahasiswa kayak begini. mahasiswa maksinya apa gimana gitu kan Ya, nggak jadi deh gue mengganggu gini. gitu loh kalau jadinya gue kayak gini gimana masa depan gue gitu kan Iya, kesannya. bener juga ya. Ditaruh Berarti spanduk. pada saat itu ada apa namanya kalau ada studi mengenai jumlah mahasiswa tidak banyak, Iya itu gara-gara faktornya berarti ketahuan. Gara-gara main capsa Mohon itu. maaf, main Maksi. capsa. Lo tau gak sih kenapa gue main capsa? Karena Karena ya itu tadi buat nambah-nambah duit buat beli kopi. balik lagi, Balik makanya lagi. sekarang terwujud akhirnya. Nah, dulu tuh kan gue suka banget ngopi. Heeh. Dulu tuh zamannya Starbucks, Gloria Iya, Jeans, Coffee Bean itu kan Mehong, mahal-mahal kan. bener. Sekali minum tuh dulu aja tuh 50.000 enggak lebih. Nah, dulu tuh 40-50 ribu. Nah, Iya, 40 sampai iya, 50 ribu. bener. Dan yang paling happening Gloria Jeans itu udah paling keren. Regents tuh yang di mana ya? Starbucks justru kurang. Oh iya? Nomor 3. Lu Regents yang di mana? Gloria Jeans kalau lu inget Semanggi, dia ada Semanggi, di Semanggi, Plaza Taman Semanggi. Anggrek dulu. Sama yang itu nggak sih yang waktu ulang tahunnya si Utet pernah nggak sih Gloria Jeans ya? Ya itu Gloria Yang di Jeans. Kokas kalau nggak salah ya? Enggak ya? Kokas kan belum ada. Belum Kokas. ada zaman dulu. Zaman dulu kan kita nongkrongnya kalau nggak di PS. Coffee Bean ya, Coffee Iya, Bean. Coffee Oke, Bean. oke. Coffee Bean Gue justru PS. dulu zaman-zaman itu kayak nggak terlalu familiar kayak banget anjir 50.000 buat kopi doang Ya, gitu iya, kan. itu. Tapi entah kenapa sih yang bermerek-merek itu sekarang pun harganya agak-agak segitu-segitu juga ya. Iya, nggak terlalu jauh Iya ya. kan, maksudnya kalau Iya, dibandingin benar. maksudnya kalau kayak ada yang kayak Padahal udah berapa belas anomali itu kan tahun mahal ya. ya. Iya, Anomali anomali mahal ya, kan. lumayan. Wah, jurnal gitu. Mahal kan ya. Tapi sekarang trennya adalah Trennya lebih ke lokal kan karena banyak lokal juga yang dan juga akhirnya nggak semahal mereka-mereka itu Iya. juga kan. Jadi mereka mungkin ya setting harga waktu zaman kita kuliah dulu marginnya besar ya. memang udah besar kan. Jadi stuck begitu kita udah seumurannya sekarang itu jadi stuck, mereka nggak terlalu jauh lagi kan. sebenarnya harganya. kan targetnya mereka sebenarnya karyawan kan. Iya. Iya. Usia 25 ke atas. Nah kan kita tuh dulu Ke- mahasiswa merasa Iya so, benar. biar so Makanya gede, itu ya kopi kan? yang di Kopma itu yang tadi 8.000 per Nah, cup itu. Iya. honestly gue nggak beli ke situ. Tuh, jadi Nah, belinya jadi di- itu gue main kartu dapat duit, terus akhirnya gue kumpulin buat Gua bilang, Starbucks. gue mau beli kopi, minimal gue beli Starbucks deh kalau nggak bisa Gloria Jeans atau Coffee Bean ya kan. Terus favoritnya. masih kurang nih, gue mesti cari tambahan nih. Secara uang jajan, Dos lah gua lo akhirnya. uang jajan kan di ini. Iyalah, namanya mahasiswa gitu ya. Terbatas ya Oh, oh, kan. oh. Ya udah cari cara cari duit. Ya udah, ngasdos aja ya kan. Sebuah motivasi, Sebuah motivasi. yang akhirnya tapi tanpa lo juga. sadari Menghasilkan. mengantarkan lo pada titik hari ini nih Oh, iya dengan ya. kopiku. Ini nggak nyangka loh. Luar Iya. biasa. Itu adalah perjalanan yang Betul, memang perjalanan ternyata panjang. disebut bukannya tiba-tiba apa yang ikut-ikutan pengen jadi pengusaha kopi apa Dari yang dulu kedai emang kopi suka gitu. kopi, penikmat kopi ya kan. Iya iya sih. Karena kopi itu memang salah satu ini sih ya, salah satu
warisan budaya. Maksudnya Indonesia tuh banyak banget gitu kan dari Sabang sampai Merauke, dan jenis-jenisnya kalau yang ngerti mah paham gitu kali ya, beda antara kopi yang satu dengan kopi yang lain. Oh itu tanpa kita sadar tuh, kalau misalnya kita jadi guru, jadi dosen gitu ya, jadi pengajar gitu ya, mahasiswa gue, Bu, nanyain soal tentang Medan gitu kan, kuliner apa usaha suami gue kan tentang Medan gitu ya. Emang saya pernah ngomongin itu ya di depan kelas? Bu, sering gitu. Jadi kayak kadang-kadang gue tuh tanpa sadar menyampaikan sesuatu yang bagi gue tuh kayak asal lewat, tapi bagi yang ngedengerin gue, jadi mahasiswa gue, itu tuh kayak melekat di mereka gitu loh. Bagaimana ya, mudah-mudahan yang gue sampein itu bisa ini ya, bisa terus menerus positif, dan keuntungan jadi guru atau jadi dosen atau tenaga pengajar kan, kalau di gue gitu ya, itu pahala yang mengalir terus menerus walaupun lo tuh udah nggak ada di dunia gitu loh. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan bisa merubah orang menjadi lebih positif, atau misalkan dia bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kayak dia karena dia dapat ilmu atau masukan dari gurunya dia atau pengajarnya dia gitu ya. Itu juga salah satu hal yang apa ya, nggak bisa diukur pakai materi gitu loh. Aku penasaran deh. Kan dari tadi itu kita banyak ngebahas tentang penampilan lah. Ya kan? Lu sebagai guru tuh harus benar-benar perhatiin penampilan lu supaya lu tidak sama dengan mahasiswa atau muridnya lah yang diajarkan. Sebenarnya siapa sih yang bikin lu itu untuk menyampaikan, apakah lu terganggu dengan mereka yang kurang rapi, atau apa sih yang ini kayaknya pesan dari emak gue atau dari bapak gue kalau lu tuh harus biasakan rapi supaya orang bisa enak ngeliat lu atau bagaimana? Itu inspirasinya dari siapa? Enggak juga sih kak, gue tuh kayak ini loh, kayak gue pernah psikotes, terus kayak tapi gue nggak boleh nyebut ini sebagai kalau pernah dengar OCD nggak sih? Iya, mungkin salah satunya tapi itu. tuh gue nggak boleh maksudnya itu kan penyakit ya. Kayak gue tuh agak nih, gue kalau di bener-bener gue ikutin banget, gue nggak suka ngeliat kayak gini nih, gue tuh pengen ini begini. Posisi iya. itu Kayak oke. gimana ya, gue tuh gini pengennya yang nggak mesti yang bener-bener rapi bersih dan nggak ada yang bener-bener nggak ada serpihan apa segala macem. Makanya tadi kan mic lu kan pas awal gini ya, kayak gue nggak enak Posisinya, gini gitu kan, posisinya nggak gue pengen ini bagus sih. lurus kayak gitu. Padahal bagusan gitu loh tadi lo, bener. Karena Karena kan posisinya gitu ya. Iya, tapi kayak secara posisi ini juga kan agak miring dari muka gue, dari tampilan gue. Kenapa Kayak nggak gitu. dilurusin gitu ya? Iya. Mungkin itu yang bikin, salah satu yang bikin. Tapi gue dibilangin rapi-rapi banget juga, gue sering, maksudnya ya kalau lagi rapi-rapi, tapi maksudnya nggak yang harusnya gue harus on point apa segala, enggak gitu juga sebenarnya. Karena kalau gue yang untuk urusan ngomongin soal kerapihan gitu, penampilan lah ya, itu lebih ke bokap. Bokap yang bilang, kamu tuh kalau misalnya untuk meeting atau untuk apa itu harus dibedakan. Jadi orang bisa tahu kamu nih sekarang lagi meeting atau apa gitu kan. Makanya dari tadi kan sempet bolak-balik aku penasaran, kalau aku kan memang dapat dari bokap. Nah, kalau Micu sendiri Enggak sih, kalau bokap nyokap sih enggak sih. memang Nggak karena tahu, mungkin OCD karena itu kali ya. Katanya temen gue ada anak psikolog, jangan sembarangan ngomong OCD, itu tuh penyakit banget gitu kan. Padahal enggak, tapi ya itu pernah gue yang psikotes dan sama psikolognya itu, bukan psikolog sih ya, pokoknya nggak tahu lah itu apa namanya gitu ya, di highlight soal itu. dia highlight soal itu. Karena kadang-kadang itu ganggunya tuh kayak itu kan kayak bener-bener jadi kayak hal-hal detail nggak penting suka diurusin gitu loh. Kalau di kampus itu kita punya julukan nih, julukan buat dosen. Misalnya kayak gue dulu ada dosen yang memang galak banget, dosen killer ya kan. Tapi nggak tahu kenapa semua dosen killer yang pernah ngajar itu merasa tertarik, gue merasa tertantang untuk gue pengen dia deh pembimbingnya. Tapi orang-orang bilang, sama kan. lu gila ya, itu orang udah susah ditemuin, galaknya minta ampun. Tapi akhirnya lo kejar, memang lo kejar untuk lo dapetin dia gitu. Suka kan, tantangan kakak adek kayaknya. kan sama begitu. Emang ibu siapa? Panono. Oke. Dulu Bukan Pantio. Dia kan EP dulu. EP itu Pantio tuh lumayan killer lah. Gitu ya. Panononya EP lah. Berarti kalian termasuk yang, kalau dibalik lagi ke gue sangkut pautin ke ini ya, gue sekarang juga ngajar mata kuliah manajemen investasi. Ada namanya risk averse sama risk seeker gitu ya. Kayaknya kalian risk seeker dua-dua memang. Iya. Sengaja gitu ya mencari. Kenapa sih, emang benar susah sama dia gitu. Dan akhirnya ya kita bisa lulus juga. Bisa lulus juga. tapi memang
memang galak itu ya memang benar. Jadi pas dibimbing ya dia kadang memang gitu ya. Kadang kita gitu ya. Kalau misalkan kita pengen dapat dosen atau guru yang baik ya, segala macem gitu. Tapi sebenarnya gimana ya? Dosen galak itu kadang juga memang ada gimana? Ada perannya masing-masing gitu loh. Kayak gue sekarang gitu ya. Kebetulan kan ngajarnya masih online. Tapi di sisa-sisa online ini diperbolehkan kalau lo mau ke kantor gitu dengan catatan bla 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 gini banyak yang harus diurusin duluan. Gue kayak kasihan deh mahasiswa misalkan memang kalau mereka udah pilih kampusnya di sana, mau mereka dari luar kota, berarti kan mereka udah siap untuk berangkat ke Jakarta, ngekos segala macam gitu kan. Tapi gue ngerasa kasihan gitu. Dan akhirnya gue ngerasa misalkan kayak teman-teman ngajar gue ngasih banyak tugas bla 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 gitu, yang bikin mereka tuh sampai kayak kesulitan atau waktunya tuh habis buat itu. Gue kadang-kadang gue emang sengaja tidak sengaja cosplay dalam tanda petik jadi dosen yang asik buat mereka gitu loh. Misal nih, balik lagi ke soal si disiplin itu ya. Gue itu kan kalau ngajar itu kan 3 SKS itu 2,5 jam ya. Biasanya kalau misalkan kayak lo ngasih tugas dosen kan berarti kan bukan dikerjakan di saat setelah selesai kuliah yang 2,5 jam itu kan biasanya begitu kan. Kalau gue enggak, gue mengajarkan kepada mereka 2,5 jam itu jadi ibu tuh sangat menghargai waktu-waktu kalian sehingga 2,5 jam yang memang dialokasikan untuk mata kuliah itu dikerjakan di situ saja gitu. Kalaupun ibu kasih tugas, jangan melebihi waktu lainnya yang mengambil waktu kalian yang lainnya gitu loh. Jadi gue mau ngajarin sama mereka juga dan juga disiplin gitu loh maksudnya. Kalau misalkan sama juga ibu juga nggak suka kalau kalian ngambil mata kuliah waktu jam ibu untuk kepentingan lain. Misalkan ini sering banget ya kalau online nih, Bu mohon maaf saya sambil nganterin ibu saya ya atau anak. Saya nggak suka gitu, maksudnya gini, lah kan udah waktunya ini gitu. Walaupun itu orang tua biasanya kadang-kadang emang nggak ada kayak kita tuh nggak bisa ngebantah gitu ya kalau orang tua bilang ini itu gitu. Cuman maksudnya ibu tuh cuman udah ngenitik beratin kelas cuma di sini doang 2,5 jam. Misalkan ibu kuliah secara kalau 2,5 jam doang gue yang ngomong mulu kan ngep juga kayaknya gue 3 kelas metong kayaknya ya. Gue kayak 1 jam gue ngomong atau 1,5 jam gue ngomong, selebihnya mereka baca sendiri artikelnya atau materinya atau diskusi atau mengerjakan tugas, tapi khusus di waktu itu saja. Kalau itu tugas sudah melebihi waktu itu ya nanti dikerjakannya di minggu depan ketika waktu itu aja gitu. Jadi gue pengen mahasiswa itu bukan cuman belajar mengenai materi dan teori yang mudah mereka dapatkan saat ini, tapi bagaimana soft skill, bagaimana attitude mereka gitu loh, gimana mereka dipersiapkan untuk nanti bukan hanya menguasai berbagai macam materi dan teori dengan IPK tinggi gitu loh, tapi bagaimana mereka ya karena ntar itu kalau misalnya udah kerja di kantor pasti bayangan atau teori yang dipakai diajarin di kuliah di kampus di sekolah tuh mah teori doang, padahal pada prakteknya itu nggak seperti itu gitu. Misalkan kayak kita di marketing deh, diterabas aja kan ya, maksudnya gimana pun caranya biar deal biar closing segala macam, yang harusnya ini prosedurnya seperti ini sistemnya harusnya begini gitu kan, itu nggak bisa kejadian. Yang penting deal, yang penting closing, yang penting tercipta atau bener-bener nggak cuman pendekatan doang tapi nggak dapet gitu ya misalkan ya. Nah itu kan kayak gitu-gitu tuh harus kayak lu tuh harus bener-bener keras kepala untuk bisa berlaku seperti itu di dunia pekerjaan gitu kan. Jadi kayak gue banyak kan mikir anak-anak sekarang tuh gampang banget gila belajar itu. Kalau zaman dulu kan kita belajarnya dari buku, modul ya. Tapi sebenarnya kalau membagi pengalaman ini sekalian tips juga gitu ya. Kalau mau mempelajari satu ilmu, untuk belajar itu dari buku deh. Lebih baik banyak baca buku. Lebih flow-nya itu lebih dapat, logikanya itu lebih dapat. Jadi kita harus kalau modul, catatan, buku catatan atau handout gitu ya, PowerPoint atau bahan ajar dari guru atau dosen aja, itu kan udah kayak ringkasan. Iya. Flow-nya, logikanya itu didapat dari baca buku. Makanya saya sampai sekarang walaupun dosen gitu ya, pengajar, harusnya kan hobi baca ya. Saya cuman iri sama orang yang suka banget baca. Berarti hobi baca tuh penting ya? Banget. Kayak gitu. Jadi sebenarnya channel untuk jadi guru tuh banyak, setauku ya. Modal apa sih yang diperluin kalau mau
kita salah tuh satunya baca buku itu, suka baca pertama. sendiri. Terus Suka baca itu yang tuh. kedua Ya itu, jadi nggak cuman apa-apa itu dinilai dari materi, kayak lebih humble, lebih kayak digugu dan ditiru gitu loh, dijadikan role model sama siswanya, Iya. sama yang diajarinya gitu. Bukan hanya di kelas saja gitu ya, tapi juga di kehidupan. gua mau nanya lagi nih. Menurut lo ya cuy ya, orang yang kerjanya last minute itu gimana? Nah, Gue juga sih Kadang-kadang. sebenarnya. Hah? Gue juga sih kadang-kadang sih. Terus menurut lo Kayak- tuh gimana? Itu tuh kayak memang Kayak mahasiswa gitu, last minute. Sebenarnya sih kalau menurut gue nggak apa-apa juga sih ya. Itu kan juga tentang cara orang bekerja gitu ya. Cuman ya pastikan orang tersebut juga punya kapabilitas untuk juga bisa membawa situasi gitu. Maksud gue gini, last minute gitu kan, tapi lo bisa mempertanggungjawabkan apa yang sedang lo. Ini tadi nyambung sama yang Kain bilang, lo pernah nggak yang ngajar tapi lo nggak punya bahan sama sekali gitu. Iya, Itu pernah gue lakuin gitu, tapi bagaimana caranya gue agar tidak terlihat sekali gue tidak menguasai gitu loh. Lagi-lagi kembali lagi kepada kreativitas dan inovasi kita sebagai Ya, dosen jadi sih. lu sendiri yang mikirin solusinya. Iya, Gimana ya? itu tadi harus. Langsung think fast. Iya, Gue bener. switch nih, gue kalau gue gak ada materi, gue apa ya? Ha-ha. Apa nih? Set, Substitusinya langsung mikir. harus benar-benar bisa Nah. kreatif dan inovatif gitu Iya. jadinya. Nah, Kayak kalau gitu. tapi kalau misalnya dia adalah seorang pekerja yang last minute, apa-apa semua yang last minute. Kalau menurut gue pribadi itu adalah orang yang tidak bisa kerja menurut gue pribadi, iya kan? Tapi menurut dari kacamatanya Mita sendiri gimana? Ya itu tadi, bisa asal dia bisa membawa hal tersebut dan maksudnya bisa mempertanggungjawabkan, dalam artian gini, mempertanggungjawabkannya ya kalau misalkan kayak ketemu klien gitu ya, lo ada orang yang udah mempersiapkan, kan biasa ya tim ini sama tim ini yang presentasi gitu ya, tim Padahal ini kan yang ini kan udah pasti rigid, kerja tim nih. Modelnya rencana kerja segala tim. macem. Ini yang satu orangnya war gitu ya. Heeh. Tapi ketika dia bisa meyakinkan si orang tersebut untuk memakai yang proyekan yang dia ini kan, ya nggak masalah sih kalau menurut aku sendiri sih ya, maksudnya asal dia bisa membawa dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan itu. Nah, Berarti kalau gitu di satu tim itu bisa ada satu orang yang last minute gitu ya. Tapi dia Bisa yang ini punya ya. perencanaan dan segala macam. Tapi yang lainnya tuh sudah prepare nih. Mungkin dia bisa ditaruh di tempat yang bukan yang harus jadi ini gitu loh, apa dia yang membawakan presentasi tersebut misalkan ya di depan klien gitu ya, bukan yang orang yang bukan bagian yang harus perlu perencanaan matang gitu loh. Oh, jangan ditaruh. Jadi kayak misalkan dia misalkan kayak tim itu ada yang misalkan biar ada hal-hal lain yang harus dia jago ngomong, jago berdiplomasi gitu ya, jago ngedeal gitu, jago jualan gitu. Jadi kayak mungkin tergantung dari apa yang dia tuh sebagai apa gitu. Kayak mungkin dia bisa kasih peran yang cocok untuk itu, tapi jangan juga yang jadi dia plannernya gitu yang menyiapkan apa segala macam itu. Kayak masing-masing orang tuh ada beda-beda, ada macam-macam keunggulan dan kebisaan sendiri gitu loh. kita seruput dulu ya. Ya, iya, kayak Ya, agak-agak gitu kalau menurut aku gitu ya. Tergantung dia ada di mana dulu gitu. Gitu. Jadi Tapi kalau misalnya di tim guru lah gitu misalnya. Kan guru itu kalau guru lebih kayaknya nggak bersifat bisa kali ya. melayani Karena kan itu tadi nggak cuma ngajar, Iya, kan dia harus mempersiapkan bahan-bahan ajarannya. Jangan salah loh, itu ya ngasih tugas, ngasih PR, ngasih ujian, males tahu ngoreksinya. Serius deh, bener deh. Dan itu bukan aku aja yang ngerasa Melelahkan ya. gitu loh, kayak teman-teman juga banyak yang kayak gitu loh. aku penasaran nih sama kamu nih. Apa nih penasaran ini, ngeri banget. Kamu udah merasa puas belum di titik ini? harus Untuk sebagai puas. pengajar ya. Harus nggak bisa. Untuk Nggak sebagai bisa. pengajar Nggak bisa. Harus terus di explore ilmunya, harus terus ngupdate sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Nggak bisa kalau dosen tuh sekarang ya walaupun berangkatnya dari teori yang masih jadul misalkan atau buku-buku yang belum terlalu kekinian, tapi ya sebisa mungkin, apalagi aku dosen vokasi terapan gitu ya, memang harus benar-benar bisa sesuai dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Tidak bisa mengandalkan ya slide itu kayak slide gitu ya. Kalau misalnya tayangan PPT, walaupun aku mengajar mata kuliah yang sama, itu pasti ada perbedaan, ada update gitu ya, update artikel yang harus dibaca, referensi yang harus diikutin kayak gitu sih. kayak kejenuhan gitu ada nggak Pastilah Kak. ngatasinnya? Atasinnya ngerjain hal yang lain, karena kan basically kalau dosen itu tidak hanya ngajar,
dia ada penelitian dan juga ada pengabdian kepada masyarakat. Iya. Jadi tridharma ya sebutannya kalau di dosen gitu ya. Jadi bisa ngelakuin hal lain yang bukan cuma ngajar, karena ngajar itu sendiri bisa jadi produk dari hasil penelitian atau hasil ketemu masyarakat, dalam arti membantu masyarakat pengabdian kepada masyarakat. Udah ngajarin masyarakat itu misalkan bikin kayak misalkan UMKM ke masyarakat UMKM, bagaimana dia bisa melek buat laporan keuangan dari usahanya. Banyak banget kan yang sebenarnya tahu tapi aplikasi itu ribet lah gitu kan ya. Jadi nggak dicatat, nggak dipisahkan antara keuangan pribadi dan juga keuangan usahanya, dan itu salah sebenarnya. Nggak bisa kayak gitu loh, kayak harus dibuat profesional, walaupun mereka mungkin belum jadi pengusaha profesional kayak gitu. Itu jadi memang penjenuhannya itu. Terus kalau misalkan di kantor ya, jadi kami bukan hanya dosen tapi istilahnya kayak macam-macam nih ya. Kalau misalnya dosen itu juga salah satu juga bisa ngebina kegiatan mahasiswa. Di contohnya kayak aku jadi pembina UKM Padus di Paduan Suara, nyanyi juga nggak bisa padahal ya. Cuman maksudnya kayak ketemu mahasiswa, bagaimana ngasih semangat mereka untuk tampil nih, mau acara wisuda kayak gitu, atau mau ikut lomba-lomba dan seterusnya kayak gitu sih. Jadi kayak banyak hal yang bisa dilakuin, bukan cuma ngajar. Kalau ngajar apalagi kayak 14 kali pertemuan tuh bosen loh gitu kan. Apalagi mata kuliahnya ada yang sama, ada yang beda, tapi itu enaknya gitu. Ada yang bedanya ya. Ketemu sama mahasiswanya juga ya, kadang-kadang beda-beda juga, walaupun misalkan materi yang kita sampaikan mirip-mirip sama gitu karena satu mata kuliah gitu ya. Terus respon dari mahasiswa kan kadang-kadang beda kan, karena mahasiswanya ada yang kritis, kadang-kadang aku ngerasa kalau mereka nanya tuh kayak dipaksakan untuk bertanya, karena misalkan ada komponen penilaian untuk keaktifan gitu ya, mereka dipaksa untuk bertanya. Jadi seakan-akan kayak nanyanya bukan kayak ke dosen, tapi kayak pemateri dalam seminar gitu ya, kayak agak-agak ngawang-ngawang pertanyaannya kayak gitu kan. Cuman mungkin itu salah satu cara mereka untuk belajar lah kayak gitu, macam-macam. Karena kan itu enaknya juga kan ketemu sama mahasiswa, sama yang kita ajarin kayak gitu kan. Walaupun sekarang sih masih belum banyak bisa langsung bertatap muka ya sama mereka, paling ketemunya kalau lagi ada acara-acara kegiatan UKM gitu. Kadang ntar tanpa kita sadari terus dia kenal kita gitu, Bu Mita gitu, siapa ya, kadang-kadang oh iya ini mahasiswa saya. Kadang-kadang suka aduh nggak enak juga. Cuman memang karena kan ya gitu online, balik lagi tadi, ntar kadang-kadang ada yang nggak on cam gitu kan. Kalau on cam sebentar atau mukanya beda, karena kan ketemu di kampus mereka pakai masker gitu kan, kan beda kayak gitu. Susah mengenali jadi ya harus bersyukur, dan maksudnya bersyukur ya, cuman maksudnya harus terus explore, nggak pas gitu aja sih, maksudnya nggak cuman sampai sini gitu kan, kayak harus. Kamu kecium wangi nggak sih? Wangi kroffel? Iya, coba sambil disiapin kroffel juga sih soalnya ya. Jadi smellnya ini enak nih. Ini wanginya kita settingannya juga memang benar-benar di tempatnya gitu ya, tempat bakar krovelnya gitu ya. Kan ini di kafenya langsung. Kafenya ya, oke, Kopi. Di mana tuh kafenya? Di Kelapa Gading. Kelapa Gading ya, oke. Daerah Kelapa Puan. Iya. Ya, ayo main-main bisa di Google aja. Iya benar. Ada ya, udah ada ya. Ya, bisnis saat ini tapi ternyata mimpinya, cita-citanya udah dari sebelumnya, udah jauh sebelumnya ya. Iya, jauh. Nah, ini baru mateng nih. Wow, dia lebih ini namanya lebih apa namanya tadi Pi? Kalau bilang apa? Cinnamon lebih gelap. Iya, lebih gelap. Jadi kalau bisa dilihat di sini ya, ini kalau dicium dari wanginya, jadi kalau dirasa nanti manisnya tuh bukan manis manja. Grup dong kalau gitu. Manisnya manis gemes ya. Oh, gemus. Ini berarti kalau udah agak-agak nggak terlalu panas banget, kita ASMR di sini. Oh, bisa kan? Boleh. Ini masih terlalu panas. Nanti terlalu kan nggak bilang ini panas gitu kan. Gitu. Iya benar-benar. Enak. Agak dikipas-kipas dulu ya, benar. Tapi wanginya udah kecium wanginya ya. Kecium. Kalau nggak kecium serem deh kayaknya ya. Agak ada. Kita langsung pakai masker aja. Makanya sengaja aku tanya
udah kecium belum? Udah. Oh kecium iya belum tuh? udah. Gitu. Udah walaupun sedikit. Sekalian ngetes ya. Oke. Iya sekarang gitu gampang Rasanya ya. gimana gitu. Oh iya benar-benar. Makanya. Oh iya sih. Itu salah satu metode untuk ngecek ya. Dia itu Dan tidak menyakitkan. Iya, benar. Menyakitkan kan pasti ditanya sehat Sehat, gitu iya, kan dia nggak tahu. iya benar-benar. Kadang-kadang kalau gimana rasanya cocok nggak sama ada yang rasa apa-apa Wah, katanya. gawat. Kita pakai masker aja atau mau istirahat dulu pulang mungkin gitu. Iya benar-benar. Iya benar-benar. Iyalah daripada antigen ya kan. Lebih mahal antigen daripada beli kopinya kan. Makanya Iya. harus sehat dari dalam dan luar. Oke, kayak iklan ya. Oh, iya. Iklan apa namanya yang vitamin C gitu. Gitu. Iya benar. Berarti ngajar pun menurut aku kayak gitu, bukan cuman ilmu yang dikuasai yang untuk diajarkan kembali ke mahasiswa, tapi juga dari segi mentalnya, Pasti. ya kan. Kemudian dari sisi diri sendiri deh, dari harus sehat, bersih rapi, wangi. Balik lagi ya sana ya. Itu bener loh, itu bakalan Basic biar orang tuh mau ngelihat kita personal seneng branding gitu juga, ya. benar. Benar. Ketika kita karena yang aku ingat adalah ketika kita rapi ya, itu berarti kita menghargai orang yang akan kita temui. Betul. Gitu kan. Itu aja sih yang selalu aku ingat, dan pesan papi juga bilang ketika kamu yang sudah di posisi itu, sudah seharusnya kamu memang menempatkan diri sebagai posisi itu dan selalu prepare gitu. Benar. Minimal kamu sediakan selalu entah itu sepatu khusus dengan occasion apapun ya, maksudnya entah itu ketemu dengan yang posisinya dengan bervariatif ya, dan harus selalu sedia blazer atau jas lah, atau pakaian rapi satu, misalnya batik atau blazer. Itu yang harus wajib ada di mobil gitu. Iya. Ataupun misalnya tidak naik mobil pun gue pasti sedia tuh di tas, makanya kelihatannya gue kayak bawa gembolan. Gitu. Karena ada Ya. tenda darurat di dalam Iya, situ. tenda darurat. Sama kamar gantinya. Kamar gitu. ganti ya toilet portable. Iya betul, makanya berat. Iya benar Iya, juga benar sih kan, ya, Put, Pi. ya? Iya benar-benar ya. Itu dari situ makanya aku, oh iya ya, benar-benar. Berarti aku Biar kita get prepared gitu ya. Oh iya benar. Tapi emang bener sih, nyambung lagi nih jadinya ya. Kemarin itu dari kampus itu kita baru benchmarking ke salah satu politeknik juga, kan kita nyebutnya politeknik ya, pendidikan vokasi itu terapan itu ya di daerah Bandung. Terus mereka juga untuk program studi yang mirip-mirip sama kita, administrasi bisnis atau administrasi niaga, pokoknya ada bisnis dan ekonomi belas. Mereka itu juga membekali para mahasiswanya dengan table manner, dengan grooming Grooming, benar. grooming ya. Iya. Karena di suatu saat ketika kalau kamu pun udah jadi pengusaha gitu ya, kamu juga harus bisa menempatkan diri di tempat yang tepat ketika kalian harus bertemu dengan orang lain untuk meyakinkan orang lain gitu loh. Kalaupun dia bukan jadi pengusaha, misalkan dia jadi tenaga marketing, jadi kayak penampilan itu bukan segalanya, tapi kayak bisa mencerminkan aja gitu. Jadi mereka membekali mahasiswa mereka dengan sertifikat tambahan untuk kayak itu table manner, grooming gitu. Harus bisa gitu loh. benar. Kayak misalkan tiba-tiba diajakin meeting gitu kan, kliennya suka makan sushi sashimi gitu kan, padahal kita nggak cocok sama makan sushi sashimi. Saya itu kayaknya ngomongin sendiri ya. Iya, jadi kayak memang harus be prepare aja gitu loh, maksudnya ketemu sama banyak Kita nggak orang tahu nih, gitu. kita bakal ketemu sama siapa, negosiasi atau deal sama siapa ya Betul, kan. betul. Gitu. Tapi sadar tidak sadar ya, sebenarnya kita itu adalah guru buat diri kita sendiri loh. Pasti. Iya. Betul. Iya kan, walaupun kita bukan berprofesi sebagai pengajar atau guru, tapi ya itu sadar nggak sadar yang ngasih tahu yang baik dan enggak tuh ya diri kita sendiri. Betul. Iya kan? Iya, buat diri kita sendiri, orang-orang yang sekitar kita kayak gitu kan ya. Atau misalkan ya banyak nih teman kita, keluarga kita sendiri gitu kan ya. Karena basically-nya ya bagus berarti kalau kayak gitu Kak, artinya orang yang mau terus belajar sama siapapun mau belajar gitu ya. Jadi kita juga artinya gini, kalau kita ngerasa udah jadi satu ahli atau dalam satu bidang tertentu, terus kita ngerasa orang lain nggak lebih jago dari kita, itu yang justru salah dan nggak boleh. Kalau menurut saya harus dihindari sikap seperti itu. Karena dengan siapapun kita tuh bisa bertukar ilmu dan pengalaman sebetulnya. Betul, Belum tentu misalkan Vivi tadi kan udah lama ya
tahu banget soal kopi-kopi dan pengen punya kedai kopi dan sebagainya gitu ya, belum tentu sama orang sama aku gitu ya, misalkan yang tadi bilang di awal nggak begitu paham gitu soal kopi, tapi mungkin aku bisa memberikan dari obrolan kita ini, aku bisa memberikan insight sama buat Vivi buat menciptakan hal lain gitu kan. Bisa saja gitu kan. Jadi memang kita harus selalu open minded dan terbuka. Benar. Untuk biar jangan selalu menganggap aku yang paling gitu, nggak ada sekarang tuh, nggak bisa seperti itu gitu loh. Kayak semua orang tuh bisa mempelajari sesuatu, semua orang bisa jadi ahli dalam sesuatu hal, tapi basically ya harus punya bekal pengalaman dan pengetahuan atau bidang keilmuan yang memang jadi ininya dia gitu loh, biar memang lebih tepat gitu loh dalam hal misalkan dia memberikan informasi atau pengetahuan kepada orang lain kayak gitu. Dan itu yang seperti tujuan dari seorang guru atau pengajar itu tadi ya, balik lagi ke digugu dan ditiru gitu. Kayak misalkan Kain ditiru sama Vivi tanpa sadar gitu ya, hal-hal baiknya ditiru apa segala macam gitu kan. Iya kan, D sama Dede gitu kan. Bener nggak Dede? Kukutnya D-nya 1. D1, D2 kan? D dan Dede, bener sih. Iya bener, D dan Dede. Jadi kita nggak pernah ada yang jadi kakak. Iya benar. Iya bisa saja, walaupun misalkan kayak Kain lebih dulu lahir gitu, tapi bukan berarti Kain tahu segala hal, dan Vivi lebih nggak tahu daripada saya gitu kan, nggak seperti itu gitu kan ya. Begitu juga Vivi juga mungkin ke Kain juga kayak gitu, sama aja kayak kita gitu kan. Misalkan kayak mungkin dunia dosen nanya ke aku, padahal aku juga sambil belajar di sini nih, menjadi podcaster atau YouTuber kayak kalian, pengusaha gitu juga kan. Kita jadi kayak saling aja. Dan benar. Itulah adalah sebenarnya kehidupan itu sih sebenarnya. Jadi kayak recycle dan berputar gitu kan. Jadi dapat ya tujuannya Koepot ini ya lu ya. Jadi tujuan Koepikul Podcast ini memang kan sebagai ruang diskusi. Iya benar juga. Untuk membuka wawasan, untuk bisa berdiskusi mengenai apapun. Iya benar. Siapa tahu ya dari sini bisa saling menginspirasi dan juga bisa menginspirasi banyak orang. Betul. Dimotivasi jadi semangat. Oh iya, bukan hanya seorang guru aja loh yang harus hobi baca, tapi kita semua itu harus hobi baca, karena itu adalah yang bisa membentuk karakter kita, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan orang lain dan membawa diri kita. Betul. Ya, betul banget. Benar. Jadi malam ini sangat menginspirasi, walaupun guru atau pengajar yang biasa kita kenal dengan sebagai sosok yang memang sangat berjasa buat kita, membentuk kita, tetapi ingat juga kalau kita sendiri adalah guru buat diri kita sendiri, ya kan? Nah, malam ini juga sudah menginspirasi banyak hal. Terima kasih banyak buat sama lo duo Dede udah sharing, ya kan, memberikan inspirasi dan yang pasti motivasi. Ya, jadi dari yang tadi kita bicarakan itu aku bisa menyimpulkan tuh, walaupun dimanapun dan kapanpun kita harus tetap memperhatikan yang namanya penampilan, dan udah gitu ya baca juga harus, itu kan wajib gitu, karena mau ketemu dengan siapapun kalau kita nggak bisa ngomong percuma, ya kan? Jadi cantik-cantik gago gitu kan. Iya, jadi memang ya membaca lah. Satu hari paling nggak minimal berapa buku? Nggak harus minimal. Kalau buku berat ya, kalau saya sendiri soalnya nggak bisa gitu. Atau halaman. Pokoknya ada sesuatu yang dibaca yang lebih misalkan kayak baca berita gitu, itu juga bisa sih sebenarnya. Yang penting suka membaca, ntar dari hobi atau kesukaan tersebut bisa meningkat gitu ya. Misalkan baca kalau misalkan kayak kita deh, kalau suruh baca novel atau apa sih namanya, buku-buku cerita gitu kan, karena seneng gitu ya, dari seneng dulu aja gitu loh. Kalau menurut saya sih, jadi bisa membentuk komunikasi yang baik juga jadinya. Jadi open minded lah pokoknya, bisa mendapatkan masukan atau referensi dari manapun juga, dan kita pun juga bisa seperti itu pada yang lain gitu. Aduh, seneng banget. Makasih banyak. Kenyang loh. Iya, sama-sama loh akhirnya. Terima kasih sudah hadir di Koepikul Cafe. Terima kasih sudah hadir juga di Koepikul Podcast. Semoga ini bisa menginspirasi buat semua. Sama-sama. Ya kan? Iya. Menginspirasi yang pasti buat kita ya kan, iya, buat kita bertiga ya, udah sini ya, ngobrol langsung ada di sini ya, memang luar biasa deh. Oke, salam sehat, sejahtera dan bahagia. Aku Kukut, aku temannya mereka, aku D-nya 1, aku D-nya 2, aku nggak ada D-nya. Sampai ketemu minggu depan. Bye.
lagi ujian ya. Apa? Bolot nih. Gue sih bolot soalnya. Serem ya, oh ya.